pemirsa, setelah tadi saya berbincang dengan Kepala Badan POM Ibu Luki. Tadi Ibu Luki bercerita bahwa banyak sekali produk kosmetik yang beredar di pasaran dan mengandung bahan-bahan yang berbahaya ya Bu ya. Ibu, saya pengen tahu produk-produk apa saja Bu, sambil jalan produk-produknya seperti apa saja dan apa saja. Pengen lihat dong masyarakat juga, siapa tahu mereka justru pakai produk itu Bu. Coba betul. mana saja. Jadi contohnya ya, Tabita misalnya ya, merek Tabita. Tabita ini dia ini adalah nightly cream. Nah, nightly cream ini dia mengandung bahan yang tidak boleh. Jadi mengandung hidrokinon dan juga mengandung merkuri. Misalnya ini contohnya adalah smooth lotion. Dia mengandung juga Hg, merkuri. Jadi banyak sekali. Nah, kemudian itu yang 17 Mei itu ada beberapa, hanya beberapa dari itu. Tetapi sebelumnya Badan POM itu menemukan banyak sekali. Kalau dilihat sini ini adalah perona pipi ya. Kemudian ini kebanyakan rata-rata bukan dari Indonesia ya Bu ya. Dan ini adalah produk-produk yang kalau dilihat dari China atau merupakan pemalsu dari produk tersebut. Jadi ini mengandung zat warna yang tidak diizinkan. Apa itu namanya Bu? Zat warna yang tidak diizinkan bisa rodamin merah, ya, Bu, ya? bisa K3, K4 dan seterusnya. Oke, baik. Nah, tadi udah banyak disebutkan ya dokter ya, ada rodamin, ada merkuri, ada juga hidrokinon, segala macam. Itu sebetulnya apa sih dampaknya buat kulit kita nih jika itu dipakai oleh manusia tuh Dok? Iya, mungkin merkuri ya, yang saya garis bawahi karena itu banyak sekali dikandung oleh kosmetika pemutih ya. Dan memang efeknya merkuri itu disenangi karena efeknya cepat untuk memutihkan ya. Tapi perlu disadari bahwa merkuri itu adalah logam berat ya. Jadi dia kalau dioleskan ke kulit akan diserap ke dalam darah ya. Kalau dipakai terus-menerus jangka panjang ya akan terakumulasi, bisa merusak ginjal, bisa merusak otak juga. Sampai ke ginjal, sampai ke otak itu dampaknya. Betul. Dan kalau terus-menerus berjangka panjang bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk ke kulitnya sendiri yang sering dikeluhkan pasien-pasien adalah reaksi iritasi, ya, reaksi dermatitis kontak iritan. Jadi kulitnya menjadi merah, kemudian perih, timbul mengelupas seperti itu. Ya. Jadi memang merkuri adalah bahan yang berbahaya yang tidak boleh ada di kosmetik. Kemudian untuk hidrokinon tadi sudah disampaikan oleh Ibu Luki, hidrokinon dan tretinoin. Hidrokinon dan tretinoin kalau untuk di kosmetik memang tidak diizinkan ya Bu ya. Tetapi betul. Tetapi bahan ini adalah bahan yang sering dipakai dan sebagai gold standar untuk pengobatan whitening, untuk mencerahkan wajah, untuk peremajaan kulit. Juga untuk tretinoin biasanya adalah sebagai pengobatan paling penting untuk jerawat. Nah itu semuanya ada di dalam obat dan semuanya harus dengan resep dokter ya Bu Luki ya. Dengan pengawasan. Iya betul. Jadi kalau dengan pengawasan dokter boleh karena dokter tahu ya Bu ya takaran-takarannya harus berapa gitu. Seperti hidrokinon itu juga sebenarnya kalau dipakai jangka panjang terus-menerus tanpa dikontrol, efek samping yang ditakutin adalah justru akan menyebabkan kelainan hitam di kulit yang disebut sebagai okronosis. Jadi kelainan hitam di kulit itu justru dampaknya bukan karena ini kebanyakan kena sinar matahari, justru bisa jadi itu dari krim efek samping dari hidrokinon. Betul. Oke, baik. Dan begitu besarnya ya Bu ya dampaknya dan sampai ke kematian tadi, sampai ke ginjal segala macam. Untuk merkuri betul. Baik. Nah, saya ingin berbicara dengan Bu Ida. Bu, ini kembali lagi masyarakat yang menjadi korban dari produk-produk yang beredar di pasaran. Nah, saat ini bagaimana sih posisi masyarakat ini harus seperti apa? Karena terkenal lagi gitu Bu. Ya, jadi memang kita salut ya, Badan POM sudah melakukan public warning dari tahun kapan dengan kosmetik yang lebih mahal, ilegal segala macam. Cuman masalahnya kan masyarakat kita ini kan pengen putih. Kemudian pengen putih dengan harga murah dan instan. Kemudian masyarakat juga tidak jelas atau tidak mengerti bahwa kosmetik yang bisa melakukan seperti tadi whitening itu adalah harus di bawah perintah dokter gitu kan. Artinya diawasi, dibikinkan resep, bukan membeli bebas. Nah, jadi kalau masyarakat mestinya sadar kalau dia membeli kosmetik bebas terus kemudian memberikan efek instan itu pasti ada sesuatu abal-abal atau berbahaya. Dan kemudian juga yang menjadi kebingungan masyarakat juga mereka nggak bisa membedakan kan mana yang sebenarnya udah terdaftar padahal enggak, ilegal atau palsu gitu kan, karena memang apalagi ada perubahan ya Bu Luki ya sekarang dengan notifikasi. Kan dulu kan kita ngelapor yang terdaftar padahal sekarang bukan, pakai notifikasi. Jadi gitu. Maksudnya notifikasi itu apa? Mungkin masyarakat ingin tahu di rumah. Mungkin Bu Luki bisa lebih jelas. Bu Luki gimana maksudnya notifikasi? Jadi gini, notifikasi itu adalah memang sama seperti pendaftaran, cuman dilakukan langsung melalui electronic system. Jadi sebenarnya nanti juga ada tanda apakah dia NA atau tidak, seperti itu. Nah, oleh karena itu yang saya setuju sekali dengan Bu Ida dari YLKI bahwa
pertama kalau masyarakat jangan percaya saja kalau ditawarkan, dia harus tanya ini sudah dinotifikasi oleh Badan POM apa enggak, Harus seperti berani, itu. masyarakat juga harus berani ya Bu ya. Jadi intinya tuh Badan POM itu ingin memberikan pembelajaran pada masyarakat bahwa tolong lebih cerdas memilih produk. Tetapi Badan POM tidak tinggal diam, tidak menyerahkan saja pada masyarakat. Kita juga terus melakukan upaya-upaya untuk menekan aspek supply. Baik. Ini ada Halifah nih, Halifah salah satu perwakilan masyarakat ya, perempuan, masih muda. Halifah pakai produk-produk seperti ini? Kebetulan enggak. Enggak ya. Atau Halifah mungkin mau bertanya sama dokter atau sama Bu Luki? Ya, mengenai ciri-ciri kosmetik ini Bu ya. Sebenarnya ciri-ciri kosmetik yang berbahaya itu seperti apa sih Bu menurut Badan POM? Meskipun ketika kita sudah mengetahui ciri-cirinya secara kasat mata perlu dilakukan pengujian lebih lanjut ya Bu ya. Kira-kira untuk pencegahan awal gitu loh Bu. Ya, pencegahan awal menurut saya sih adalah pertama yang tadi saya katakan bahwa gunakanlah kosmetik sesuai kebutuhan. Dalam arti kalau memang cuma perlu pelembab ya pakai pelembab yang jelas. Nah, dan yang kedua adalah lihatlah pada kemasan ya. Kalau kemasan seperti ini polos, tidak mungkin ini disetujui oleh Badan POM. Karena Badan POM mengharuskan ada produsennya, ada komposisinya, apa ya Bu ya? Ya komposisi itu atau kandungannya. Kemudian ada hal-hal lain, misalnya ada tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya. Jadi memang konsumen juga memang harus melihat hal-hal tersebut. Jadi misalnya seperti ini kan nggak ada apa-apanya nih, seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali informasi, itu yang pertama. Baik, nanti kita akan melihat dan yang kedua seperti apa, yang ketiganya juga seperti apa. Betul. Nah, pemirsa, hari ini tanggal 20 Mei 2013, tahun-tahun lalu sebetulnya ada apa ya Bu ya? Ibu tahu tidak? Kebangkitan nasional. Macam-macam. Kita rangkum nih di VT yang satu ini.